Hai semuanya, di video ini kita akan belajar membuat sebuah single page application atau SPA dan juga sistem routing di aplikasi React.js kita. Jadi teman-teman nanti bakalan lihat URL daripada aplikasi kita akan berubah-berubah, tapi kita tidak perlu merefresh halaman atau browser dari aplikasi kita. Dan nantinya page-page yang kita bakalan render itu bakalan sesuai dengan URL-nya. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya package tambahan untuk menghandle sistem routing di aplikasi React kita. Dan di sini saya menggunakan package yang namanya React Router DOM. React Router DOM ini dari React Training, sebuah package yang bisa kita gunakan untuk menghandle sistem routing di aplikasi React kita. Untuk menggunakan React Router DOM ini seperti apa? Tentu yang pertama kita harus menginstal terlebih dahulu React Router DOM-nya. Teman-teman bisa menginstal menggunakan npm. Dan di sini saya sudah punya aplikasi yang sudah saya siapkan, di mana ini belum ada apa-apa, baru ada title atau h1 dengan tulisan React SPA. Kita akan intip bagian codingannya seperti apa. Codingannya masih seperti ini, belum ada apa-apa, jadi nanti kita akan benar-benar membuat aplikasinya dari awal. Oke, lanjut. Di sini kita akan melakukan instalasi terlebih dahulu. Saya akan hapus dulu. Oke, kita akan buat terminal baru. Di sini kita jalankan npm install React Router DOM. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai dan proses instalasinya sudah selesai. Nah, sekarang yang akan kita lakukan atau apa yang harus kita lakukan setelah proses instalasi. Kita akan balik ke bagian dokumentasinya. Di sini, kalau kita lihat, ada beberapa komponen yang perlu kita import dari React Router DOM-nya. Oke, nanti saya akan jelaskan satu persatu fungsi dari komponennya. Kita akan langsung masuk ke bagian codingnya. Di sini kita bakalan import beberapa komponen daripada React Router DOM-nya. React Router DOM. Yang pertama yang kita import adalah browser router. Kita akan kasih alias router. Nah, browser router ini adalah sebuah provider yang nantinya akan membungkus seluruh aplikasi daripada aplikasi React kita. Biasanya nanti browser router ini ditempatkan di high order komponen kita. Oke, yang kedua yang perlu kita import adalah switch-nya. Switch ini komponen yang nanti dia bertugas sebagai matcher-nya. Jadi dia bakalan cek antara URL yang ada di browser dengan routing-routing yang sudah kita definisiin. Misalnya kalau misalkan URL-nya X, route apa yang mau kita jalankan. Simpelnya seperti itu. Lalu kita juga bakalan mengimport yang namanya route. Route ini digunakan untuk merender komponen kita. Lalu yang terakhir kita akan import which is link. Link ini seperti tag anchor di tag HTML, di mana dia bisa kita gunakan untuk berpindah dari satu page ke page lain atau dari satu link ke link lain. Seperti itu. Kita sudah mengimport komponen-komponen yang kita butuhkan. Sekarang di sini kita bakalan bungkus semua komponen kita di dalam provider which is yang router ini. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan switch-nya sebagai matcher-nya. Lalu kita definisiin route-route yang mau kita buat di aplikasi React kita. Kita menggunakan route. Jadi ada router, switch, route. Nah, di route ini ada dua props yang wajib kita isi atau yang requirement. Props yang pertama yaitu path-nya. Nah, path ini apa? Path ini adalah untuk mendefinisikan nama daripada routingnya. Misalnya di sini saya kasih path-nya adalah sebagai slash, dia sebagai home. Lalu komponen, ada props komponen ini digunakan untuk merender komponen apa yang mau kita render di path ini. Misalnya kalau path-nya slash aja, komponen apa atau page apa yang mau kita render. Nah, di sini kita belum buat komponennya, kita akan langsung membuat komponennya.
Misalnya di sini biar lebih rapi, saya akan membuat folder baru, pages. Kita akan buat 2 komponen, home.js, lalu ada page lainnya, which is yang misalnya detail, untuk menampilkan data detailnya. Oke, kita masuk ke bagian home dulu. Kita buat komponen seperti biasa, kita akan import React-nya dari React. Oke, terus di sini kita akan menggunakan functional komponen, kita pakai Oro function aja. Oke. Di sini kita akan langsung return tag h1 home page. Oke, sekarang kita copy dan kita paste di bagian detailnya. Ini kita kasih nama detail page. Oke, kita sudah buat page-nya. Sekarang kita perlu import di bagian application-nya. Import home from slash page. Kita masuk ke folder page, lalu kita pilih yang home. Oke, kita copy. Sekarang kita import juga yang bagian detailnya. Oke, sekarang kita sudah mengimport 2 page yang sudah kita buat. Nah, kita bisa masukkan misalnya kalau page-nya adalah slash, kita akan merender komponen home. Oke, selanjutnya kita akan buat routing baru. Misalnya di sini saya akan buat path baru lagi, misalnya detail, lalu komponen detail yang mau kita render. Nah, untuk setup-nya cukup seperti ini. Jadi, teman-teman pertama instalasi terlebih dahulu, lalu ada beberapa komponen yang perlu kita gunakan untuk setup-nya. Yang pertama adalah browser router dari Recruiter DOM-nya ini digunakan. Kita kasih alias router, ini digunakan untuk sebagai provider-nya. Nanti kita bungkus semua aplikasi kita atau routingan kita di dalam router ini. Lalu kita perlu juga yang namanya switch. Switch ini untuk sebagai matcher-nya. Jadi dia bakalan cek antara URL dengan path yang sudah kita definisiin di sini. Dan ada juga di sini route. Route ini digunakan untuk merender komponen kita. Jadi di route ini ada 2 props yang perlu kita isi. Yang pertama adalah path-nya. Path-nya ini sebagai URL-nya. Lalu ada komponen. Komponen ini adalah komponen apa yang mau kita render. Nah, nanti di path ini atau di path detail ini komponen apa yang mau kita render. Oke, sederhananya seperti itu. Untuk bagian linknya nanti saya akan jelaskan sebelum kita atau setelah kita mengecek hasil daripada setup kita. Sekarang kita akan masuk ke bagian browser. Kita cek aplikasi kita. Nah, kalau teman-teman lihat, kita sudah melihat tulisan homepage. Homepage ini adalah dari path yang sudah kita definisiin, lalu kita merender komponen home. Nah, oke, sorry, ini homepage. Kalau teman-teman lihat, kita sudah melihat tulisan homepage-nya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke bagian detail, oke, detail. Nah, kalau teman-teman lihat tulisan homepage-nya di sini masih, atau tulisannya masih homepage, harusnya ekspektasi kita adalah ketika kita ngerender komponen atau root detail ini, maka harusnya kita melihat komponen yang ini. Oke. Kenapa? Karena si switch ini bakalan nge-match URL yang mirip dengan path-nya ini. Jadi kalau kita lihat di sini slash lalu detail. Nah, slash-nya ini mirip dengan path yang sudah kita definisiin di sini. Maka yang pertama kali mirip adalah yang path-nya ini. Karena dia posisinya di awal, jadi yang dirender adalah komponen home. Ada 2 cara untuk menghandle problem ini. Yang pertama, kita bisa reorder root yang sudah kita definisiin seperti ini. Maka kita lihat page detail sekarang. Kalau kita balik lagi, ini home. Oke, kalau kita masuk ke bagian detail. Nah, ini cara yang pertama, kita reorder path yang kita definisiin di bagian switch-nya, atau kita juga bisa menggunakan yang namanya exact. Nah, di sini kita balikin lagi home-nya di atas, kita tambahkan exact. Nah, exact ini digunakan untuk apa? Jadi, path ini bakalan dirender ketika URL-nya benar-benar mirip dengan path-nya. Atau root ini bakalan dirender ketika
path-nya ini benar-benar mirip dengan URL-nya. Jadi kalau misalkan sekarang kalau teman-teman lihat, nah, oke, di sini home, kalau kita masuk ke detail. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya exact. Jadi exact ini kita bakalan ngerender root ini ketika URL-nya itu sama persis. Jadi bukan mirip ya, sama persis dengan path yang kita definisi di sini. Nah, jadi itu dia untuk setup daripada React Router DOM-nya. Ada beberapa komponen yang perlu kita install atau yang perlu kita import dari React Router DOM-nya. Terus di sini kita bungkus routing kita di dalam sebuah providernya, lalu kita butuh switch dan juga kita definisiin root yang mau kita render. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas bagian linknya. Linknya itu digunakan ketika kita mau pindah antar komponen. Jadi ini seperti tag anchor di tag HTML. Oke, di sini saya akan membuat sebuah routingnya. Sorry, ini kita akan masukkan ke dalam bagian routernya. Kita bungkus dalam routernya supaya kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di router. Di sini saya akan menggunakan linknya. Link, misalkan saya kasih nama linknya home, lalu kita buat satu lagi detail. Oke, kalau kita lihat, sekarang kita sudah melihat home-nya dan juga detailnya. Oke, biar lebih rapi. Di sini kita bakalan tambahkan spasi. Nah, di bagian link ini ada props yang perlu kita isi, yaitu to. To-nya ini adalah kita isi tujuan daripada path kita. Misalnya kalau linknya adalah home, di sini kita bakalan arahkan link ini ke path home ini. Oke, kita kasih slash, ini harus sama. Lalu di sini di bagian detail, to-nya ini kita isi ke, atau kita bakalan mengarahkan ke detail path-nya. Oke. Jadi untuk menggunakan link cukup seperti ini, dia adalah sebuah komponen, lalu ada props yang perlu kita isi, which is props ini berisi tujuan daripada link kita. Nah, ini adalah berisi tujuan daripada link kita, di mana tujuannya ini sesuai dengan path yang sudah kita definisiin di bagian root-nya. Oke, sekarang kita coba, kita ada di page detail, kalau kita klik home, dia bakalan masuk ke bagian home. Lalu untuk detail, kita masuk ke bagian detail. Oke, jadi itu dia untuk instalasi setup daripada React Router DOM-nya. Nanti kita akan lanjutkan nge-patch KPI dan juga kita di bagian detail ini kita bakalan nge-patch lagi, tapi untuk menampilkan data detailnya. Hai semuanya, di video ini kita akan belajar bagaimana membuat dynamic routing di React.js dengan React Router DOM. Dynamic routing ini biasanya digunakan untuk menampilkan data detail dari sebuah data. Misalnya ketika kita punya sebuah list, misalkan list of users, lalu ketika kita klik salah satu datanya, maka kita akan di-redirect ke halaman detailnya. Dan di sana kita bisa melihat detail daripada datanya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu ide yang nanti bakalan kita buat. Di video sebelumnya kita sudah belajar setup React Router DOM-nya di aplikasi React kita, dan kita juga sudah setup di sana kita mempunyai dua routing, di mana routing yang pertama adalah home dan yang kedua adalah detail. Nanti di home ini kita bakalan nampilin list of user-nya, kita bakalan fetch KPI, lalu ketika kita klik, untuk detailnya nanti kita bisa lihat detail daripada data yang kita klik dari page home-nya. Dan untuk API-nya di sini kita akan menggunakan atau akan consume dari JSON placeholder. Di sini saya akan menggunakan endpoint daripada users-nya. Kalau kita klik, nanti kita akan menggunakan ini. Jadi dia ada dua endpoint. Ini untuk list of users-nya. Kalau misalkan kita tambahin parameter, misalkan ID-nya 1, nanti kita bakalan dapat data detailnya. Oke, project dan juga endpoint yang kita butuhkan sudah kita siapkan. Sekarang kita akan masuk ke bagian demonya. Hal yang pertama yang perlu kita rubah adalah
kita akan merubah sistem routing yang sudah kita setup sebelumnya. Jadi untuk membuat dynamic routing sebelumnya di halaman detail ini kita cuma atau menuliskan detail aja, nanti kita bakalan tambahkan untuk variabelnya atau parameternya. Misalnya di sini kita kasih nama variabelnya user ID. Jadi harusnya ketika kita masuk ke detail kita tidak melihat apa-apa karena ketika kita setup di sini dia membutuhkan variabel atau parameter user ID. Nanti kalau kita passing misalkan satu baru dia akan masuk ke atau redirect ke halaman detail page-nya. Nah, nanti kurang lebih seperti itu. Kita akan masuk ke bagian home-nya dulu. Di bagian home-nya ini kita bakalan nge-patch ke API. Kita butuh yang namanya useState untuk menyimpan datanya dan juga useEffect untuk side effect di functional component. Oke, di sini kita akan buat state karena datanya adalah users, maka kita akan buat state-nya users dan untuk setternya kita akan kasih nama set users. Oke, kita akan dari state, lalu di sini kita inisialisasi datanya adalah array kosong. Dan kita akan menggunakan useEffect. Ingat useEffect ini punya dua parameter. Yang pertama adalah callback atau functionnya, lalu parameter yang kedua adalah array of dependency. Baru di sini kita akan melakukan patch ke API atau HTTP request. Kita akan menggunakan endpoint dari JSON placeholder, which is yang ini. Oke, kita ambil endpoint yang ini, lalu kita REST, kita jadikan JSON, dia nge-return sebuah promise, kita then lagi, baru data, di sini kita langsung set user dari data atau dari respon API-nya, which is yang data. Oke, sekarang di sini kita sudah bisa melakukan, kita pakai parenthesis dulu, kita akan buat kontainernya, which is div, di sini baru kita masukkan page home, di sini baru kita bisa nge-map data usersnya. Users.map. Literasinya kita buat variable user karena dia singular, lalu kita return, kita pakai tag p aja atau paragraf di sini user.name, dia punya property name kalau teman-teman lihat. Dia punya property name. Oke. Selanjutnya kalau kita balik ke aplikasi React kita sudah melihat list of users yang kita patch atau yang kita HTTP request yang kita consume dari API-nya. Oke. Sekarang biar lebih jelas, saya akan bagi dua layarnya. Di bagian map ini kita akan membuat sebuah link. Link ini nanti kita import dari React Router DOM-nya. Kita import terlebih dahulu. Import from React Router DOM. Kita butuh yang namanya link. Nah, nanti link ini digunakan untuk navigasi kita. Misalnya kita mau ke halaman detail, nanti kita bisa menggunakan link. Oke, di bagian link ini dia punya props to ini, which is akan mengarahkan page apa yang mau kita tuju. Misalnya di sini kita perlu ke halaman detail. Lalu di halaman detail ini dia butuh yang namanya parameter. Parameternya itu berdasarkan ID. Nanti ID-nya itu kita gunakan sebagai identifikasi untuk HTTP request atau consume data detail dari setiap datanya. Ini berarti kita bakalan passing user.id. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa ketika teman-teman mau ngegabungin antara string dan juga variabel, teman-teman bisa menggunakan backtick. Lalu untuk variabelnya teman-teman bisa bungkus dari dalam $, lalu di sini pakai curly bracket. Oke, di sini linknya kita kasih nama misalkan detail. Harusnya kita sudah bisa melihat. Nah, ini detail. Mungkin biar lebih rapi saya pakai dash. Nah, harusnya ketika kita klik detail,
kita akan masuk ke halaman detail. Nah, kalau teman-teman notice di sini, detail/1. Kita balik lagi ke bagian home. Oke, detail/2. Nah, sekarang kita sudah membuat dynamic routing di aplikasi React kita. Jadi teman-teman tinggal passing URL-nya di routing yang mau kita tuju. Oke, tadi caranya seperti apa? Nah, caranya kita harus setup-nya seperti ini. Jadi tadi ada perubahan di setup dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kita cuma setup /detail. Nah, lalu kita akan tambahkan di sini variabelnya atau parameternya. Ini terserah teman-teman variabelnya, tapi usahakan nama variabelnya harus sesuai dengan konteksnya. Di sini karena dia users, maka saya kasih nama variabelnya adalah users ID. Karena nanti yang bakalan kita lempar adalah ID daripada user. Oke, setelah kita setup routingannya seperti ini, di bagian home ketika kita mau menuju ke halaman detail, nah kita tidak cukup menuliskan detail aja, tapi kita juga harus passing parameternya. Nah, cukup seperti itu. Sekarang kita bisa menggunakan atau setup di bagian detailnya ini, kita akan bisa mengambil data yang ada di URL-nya ini menggunakan React Router DOM. Oke, untuk bagian home cukup seperti ini, dan di home kita juga sudah berhasil redirect ke halaman detail atau page detail. Oke, kita akan masuk ke bagian page detailnya. Sekarang, biar multi-line, kita pakai parenthesis, kita bikin kontainernya di sini biar tidak terlalu besar, saya pakai H2 aja mungkin. Oke, home, kita masuk ke bagian detail. Ini ada page detail. Nah, sekarang kita bakalan melakukan HTTP request ke API, which is yang misalnya di sini kalau saya kasih parameternya adalah, user/1, maka kita bakalan dapat data detailnya. Nah, nanti gimana caranya kita mengambil data yang ada di URL ini. Ini kan datanya sudah dinamis sesuai dengan data yang kita klik dari list of users-nya. Oke, sekarang kalau 5, kita berarti akan mengambil data yang punya ID 5. Nah, di sini kita bisa menggunakan, kita akan pakai yang namanya hooks. Di sini kita akan import dari React Router DOM-nya. Ada yang namanya use param. Oke, use param ini sebuah function, dia akan mereturn apa? Kita bakalan cek dulu. Params, use params, kita invoke. Oke, kita akan konsol dan kita lihat params ini punya apa aja. Kita kasih note sini misalkan param. Oke, kalau teman-teman lihat di bagian konsol, kita akan masuk ke bagian konsolnya. Nah, kalau teman-teman lihat use param ini dia sebuah function yang mengembalikan objek. Nah, kalau kita lihat objeknya ini apa? Objeknya dia punya key users ID atau user ID yang value-nya adalah 5. Ini dari mana? Value-nya ini adalah dari sini, dari URL-nya, sedangkan key-nya ini adalah dari routing yang sudah kita definisikan di sini. Jadi kalau misalnya saya parameternya, saya rubah namanya jadi ID, harusnya dia juga akan berubah jadi ID. Nah, kalau teman-teman lihat di sini key-nya sekarang jadi ID, dan untuk value-nya dia tetap 5, karena dia bakalan ngambil dari URL-nya. Saya akan balikan lagi jadi user ID. Sekarang teman-teman lihat key-nya jadi user ID. Oke, sekarang kita masuk ke bagian detailnya. Nah, di sini berarti kita sudah punya datanya. Untuk lebih jelas, atau kita distract aja untuk menghemat, biar tidak mengulang-ulang param.usersid, misalkan kita bisa distract seperti ini, user ID. Oke. Konsolnya sekarang kita hapus. Di sini kita bisa atau perlu state lagi, use state, lalu ada juga use effect. Oke, use state ini kita gunakan untuk menyimpan hasil respon dari API-nya. Kita kasih nama state-nya user, set
user, dia singular, use state, kita kasih by default dia null. Oke, lalu kita akan menginvoke use effect-nya. Use effect kita invoke, dan ingat dia punya dua parameter, which is yang pertama adalah function atau callback-nya, dan yang kedua adalah array of dependency. Baru di sini di bagian use effect-nya kita bisa nge-fetch ke API-nya. Untuk endpoint-nya saya tidak hafal, saya akan copy aja. Kita akan menggunakan backtick lagi. Oke, untuk ID-nya kita bisa passing daripada user ID-nya ini. Oke, karena dia biar dinamis. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke aplikasi kita. Oke, dia akan mereturn sebuah promise. Kita then di sini res, kita jadiin JSON. Responnya JSON, kita invoke, dia akan mengembalikan sebuah promise baru. Kita then lagi di sini data, lalu datanya kita set ke set user data. Oke. Harusnya kalau kita coba JSON stringify dulu, kita cek datanya ada atau enggak, JSON.stringify data. Atau sorry, user. Nah, kalau kita lihat datanya di sini, kalau teman-teman lihat ID-nya adalah kita close saja. ID-nya adalah 5 sesuai dengan yang kita definisin atau yang kita lihat dari URL-nya, dan name-nya adalah ini. Kalau kita balik ke bagian home, kita klik bagian Ervin Howell, si user Ervin Howell ini. Kalau kita lihat, nah kita sudah bisa mengambil data Ervin Howell. Oke, jadi cukup seperti ini. Sekarang kita bisa rapihkan codingannya. Misalkan name, kita akses name dot user dot name. Lalu di sini kita juga punya ID, misalnya ID user dot ID. Oke. Kalau teman-teman lihat di sini kita akan mendapatkan error. Error ini dia tidak bisa membaca properti ID karena by default state-nya ini adalah null. Baru ketika dia null, nah kita sudah mereturn yang ini, artinya kita sudah mengakses user.id-nya. Padahal si users-nya ini masih null. Jadi karena proses fetch ini asinkronus, kita tidak bisa langsung mereturn bagian sini. Kita harus nunggu dari proses asinkronusnya selesai. Nah di sini kita atau teman-teman bisa kasih kondisi if user misalkan tidak sama dengan null, atau if user null. Oke, kita bakalan return. Oke, kita kasih loading aja. Loading. Oke. Kalau teman-teman lihat, misalnya saya balik ke bagian home, detail, nah kita bisa masuk. Sebenarnya ini ada loadingnya, tapi karena dia cepat tidak terlihat. Nah, kalau kita simulate dia, kita masuk ke bagian network, terus di sini mungkin saya besarkan dulu biar terlihat. Nah, online-nya kita ganti jadi slow 3G. Kalau kita lihat sekarang, nah harusnya dia masuk ke loading dulu. Jadi kalau udah page-nya selesai baru masuk ke bagian detailnya, atau dia bakalan ngerender yang bagian loading dulu. Jadi kalau udah proses page-nya udah selesai baru dia bakalan ngerender ke sini. Nah, jadi itu dia salah satu untuk menghandle ketika ada proses asinkronus dan datanya itu belum benar-benar siap untuk ditampilkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan kondisi. Oke, jadi saya recap dulu. Jadi untuk mendapatkan data atau parameter daripada URL-nya, kita bisa menggunakan yang namanya hooks, which is yang useParam. UseParam ini adalah sebuah function yang ketika kita invoke dia akan mengembalikan sebuah objek, di mana objek ini berisi key sesuai dengan yang sudah kita definisikan ketika kita membuat atau menginisialisasi routingan.
di aplikasi kita. Jadi kalau misalkan teman-teman parameternya adalah user ID, maka di sini dia akan mengembalikan objek dengan key user ID. Jadi kalau misalkan ada banyak, ada user ID misalnya di sini, terus ada username misalnya. Ya, nanti di sini ketika di halaman detail dia juga akan mengembalikan ada user ID, ada juga username. Gitu. Username. Nah, jadi ini tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh, parameternya banyak, oke kita tinggal passing aja di bagian routingannya. Kita definisiin di bagian routingannya. Nanti ketika kita redirect dari halaman, misalkan halaman home, nah teman-teman jangan lupa ketika teman-teman mau menuju ke halaman detail yang punya beberapa parameter, teman-teman tinggal passing parameternya sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk mengakses parameternya tersebut, teman-teman bisa menggunakan use param di functional component. Ini yang namanya hooks ya. Hooks ini hanya bisa di functional component. Nanti dia sebuah function akan mengembalikan sebuah objek berisi key yang sudah kita definisiin di routing. Nah, jadi itu dia untuk membuat sebuah dynamic routing di React.js menggunakan React Router DOM. Hai semuanya, di video ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah nested routing di React.js menggunakan React Router DOM. Jadi idenya itu misalnya ketika saya masuk ke bagian page detail ini, dan di page detail ini ada beberapa routing lagi. Let's say ada routing ke bagian profile atau routing ke bagian setting misalnya. Dan untuk contoh real penggunaan daripada nested routing ini, teman-teman bisa lihat di bagian atau di websitenya GitHub, lalu masuk ke bagian detail daripada reponya. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa tab, dan setiap tab akan merender komponen yang berbeda atau page yang berbeda sesuai dengan URL. Nah, jadi itu dia contoh penggunaan daripada atau contoh real penggunaan daripada nested routing. Kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Saya akan menggunakan project yang di video sebelumnya, dan di sini kita akan konfigurasi routing atau nested routingannya di bagian detail page-nya. Oke, di bagian detail page-nya ini ada beberapa komponen yang kita butuhkan daripada React Router DOM-nya. Yang pertama adalah switch untuk matcher-nya, lalu yang kedua adalah route untuk mendefinisikan routing dan juga untuk merender komponen kita. Oke, saya akan konfigurasi atau inisialisasi nested routing-nya di bagian sini. Oke, kita menggunakan switch dan juga route-nya. Oke, yang pertama untuk bagian route ini ada dua path atau ada dua props yang perlu kita isi. Yang pertama adalah path-nya, lalu props yang kedua adalah komponennya. Oke, untuk bagian komponen ini sudah saya siapkan, ada dua komponen yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah profile, di mana dia cuma merender tag h2 dengan tulisan profile page. Lalu ada komponen setting, di mana komponen setting ini merender tag h2 dengan tulisan setting page. Jadi dua komponen ini yang akan kita mainkan. Kita akan import terlebih dahulu dua komponen tadi ke bagian page detail ini. Profile from profile. Oke. Terus kita juga akan mengimport bagian settingnya. Ke bagian detail page-nya ini. Nah, selanjutnya untuk bagian ketika kita mendefinisikan nested routing-nya, di sini saya akan merender komponen profile terlebih dahulu. Lalu untuk di props path ini kita perlu mengambil detail atau current page-nya atau current URL-nya. Nah, untuk mengambil current URL atau current page daripada aplikasi kita bisa menggunakan yang namanya use code match. Oke, kenapa kita perlu mengambil current URL atau current path daripada aplikasi kita? Karena kita akan membuat sebuah nested routing. Jadi kita akan mengambil path yang sekarang atau URL yang sekarang lalu ditambahkan dengan nested-nya.
Nah, di sini kita bisa menggunakan hook yang namanya route match. Dia adalah sebuah function. Kalau kita lihat, dia mengembalikan apa? Kita akan lihat dulu, use route match, kita invoke, lalu kita akan konsol terlebih dahulu apa yang dikembalikan dari si use route match ini. Oke, kita kasih tanda route. Oke, ini untuk bagian page-nya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk bagian use route match ini, dia adalah mengembalikan sebuah objek, di mana objek ini ada beberapa data, ada exec, ada param, ada path, dan juga ada URL. Dan yang kita butuhkan adalah data yang URL ini. Dan selanjutnya, karena kita sudah tahu bentuk datanya seperti apa, dia adalah sebuah objek, jadi kita bisa distract. Sini yang kita butuhkan adalah URL. Oke, selanjutnya URL ini bisa kita gunakan ketika kita mendefinisikan routing yang mau kita buat. Di sini saya akan mengambil routing yang sekarang atau path yang sekarang, URL, lalu kita tambahkan dengan nested-nya, which is yang profile. Oke, kita akan close lagi untuk konsolnya. Nah, sekarang untuk inisialisasi nested routing cukup seperti ini. Jadi teman-teman membutuhkan switch dan juga route-nya. Switch ini untuk nature-nya, route ini untuk digunakan untuk merender komponen kita. Lalu ada tambahan lagi, karena kita mau membuat sebuah nested routing, berarti kita perlu mengambil current URL atau URL yang sekarang. Nah, untuk mengambil URL yang sekarang, kita bisa menggunakan use route match. Use route match ini adalah sebuah function di mana dia akan mengembalikan sebuah objek dan salah satu datanya adalah URL. Nah, URL ini bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi routing kita lalu ditambahkan dengan nested routing-nya. Oke, sekarang kita akan atau butuh yang namanya navigasi untuk mengarahkan kita ke page yang sudah kita definisikan. Di sini kita akan menggunakan link. Oke, saya akan buat navigasinya di bagian sini. Link. Profile. Dia punya props to. Oke, to. Untuk to-nya kita bisa menggunakan current URL atau current URL, lalu kita tambahkan dengan message-nya which is yang profile yang sudah kita definisikan di sini. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat untuk path profile-nya ini belum kita lihat di browser. Kalau saya klik bagian link-nya ini, maka profil ini bakalan dirender ke DOM atau ke browser. Nah, jadi cukup seperti itu untuk inisialisasi atau membuat sebuah nested routing di React.js menggunakan React Router DOM. Jadi kita butuh yang namanya switch, route, lalu untuk use route match digunakan untuk mengambil current URL-nya dan juga link untuk menavigasinya. Sekarang untuk bagian setting, kita juga bisa membuat atau mendefinisikan sebuah route baru. Di sini kita kasih nama setting, lalu komponen yang kita render adalah setting. Dan untuk navigasinya kita akan tambahkan satu lagi, setting, terus di sini setting. Oke, kita biar lebih rapi, saya tambahkan space di sini. Oke, kalau saya klik bagian setting, maka dia akan mengarahkan kita ke, atau komponen yang akan dirender adalah komponen setting ini. Kalau ke profile, profile setting. Dan kalau teman-teman lihat di bagian URL-nya, URL-nya juga akan berubah sesuai dengan route yang sudah kita definisikan. Setting, profile, setting, profile. Nah, jadi itu dia cara membuat sebuah nested routing di React.js menggunakan React Router DOM. Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah private routing di React.js. Apa sih private routing itu? Misalnya kita punya beberapa routing di aplikasi kita. Let's say di sini ada 5 routing dan kita ingin
beberapa routing daripada routing yang sudah tersedia di aplikasi kita ini, kita jadiin sebuah routing yang private. Artinya, hanya bisa diakses oleh user yang sudah terautentikasi atau yang sudah login. Misalnya untuk routing profile dan juga update paspor ini. Nah, jadi kalau misalnya dia belum terautentikasi atau belum login, dia tidak bisa mengakses routing yang private ini. Nah, jadi implementasinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa memproteksi beberapa routing atau routing-routing yang ada di aplikasi teman-teman. Dan untuk package yang akan kita gunakan dalam pembuatan private routing ini di React.js, di sini saya menggunakan package atau library React Router DOM. Jadi buat teman-teman yang belum belajar basic-basic React Router DOM-nya, teman-teman bisa lihat di playlist React Router. Nah, jadi saya asumsikan teman-teman sudah belajar atau sudah mengetahui basic-basic tentang React Router-nya. Nah, untuk cara penggunaan React Router-nya seperti apa? Tentu yang pertama kita harus menginstall package-nya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menjalankan perintah npm install React Router DOM. Saya tidak akan menjalankan perintah ini karena saya sudah menginstall atau saya sudah setup aplikasinya. Nah, berikut adalah setup aplikasi yang sudah saya siapkan. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian code-nya ada beberapa page yang sudah saya siapkan, ada page home, dia cuma merender tag h1, lalu ada page login, lalu ada juga page profile. Ini cuma merender tag h1 aja di setiap page-nya. Nah, lalu untuk bagian app.js-nya, di sini saya sudah setup untuk routing-nya. Jadi di sini ada beberapa routing yang sudah saya setup. Ada home, ada login, dan juga ada profile. Dan juga saya sudah siapkan navigasi daripada si React Router-nya yang nanti bakalan bisa kita gunakan untuk berpindah antar halaman. Dan page-page yang sudah saya siapkan tadi saya import ke bagian app.js-nya untuk di-render menggunakan React Router DOM. Nah, kurang lebih seperti ini untuk basic yang sudah saya siapkan dalam materi kali ini. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian aplikasinya, di sini ada bagian navigasinya, lalu di bawah navigasinya nah kita ngerender komponen-komponennya atau pages-pagesnya. Kalau saya klik ke bagian profile, dia bakalan redirect ke page profile, lalu kalau saya klik ke bagian login, dia bakalan redirect ke bagian atau ke page login. Nah, itu dia untuk setup yang sudah saya siapkan. Lalu saya juga tidak akan menginstall package React Router DOM-nya karena saya sudah menginstallnya. Buat teman-teman nanti silahkan install si React Router DOM-nya ini menggunakan perintah npm install React Router DOM di project teman-teman. Dan kita balik ke bagian setup project-nya. Untuk demo kali ini saya menggunakan text editor-nya itu menggunakan Code Sandbox. Kenapa menggunakan Code Sandbox? Karena biar memudahkan untuk sharing code-nya. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Jadi dalam pembuatan private routing di React.js menggunakan React Router DOM ini ada dua cara. Kita akan langsung masuk ke cara yang pertama. Atau sebelum masuk ke bagian demonya, mungkin saya bakalan jelasin dulu flow atau ide yang nantinya bakalan kita implementasiin dalam demo kali ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa page yang sudah saya siapkan. Idenya itu nanti ketika user masuk ke bagian page profile ini, kita bakalan melakukan pengecekan apakah usernya itu sudah terautentikasi atau belum. Kalau misalkan dia sudah terautentikasi, kita izinkan untuk masuk ke page profile ini. Tapi kalau misalkan dia belum terautentikasi, maka kita akan redirect ke halaman login. Nah, kurang lebih seperti itu yang nanti bakalan kita buat. Oke, berarti di sini kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Kita masuk ke cara yang pertama. Kita akan main-main di bagian root dari si profile ini.
Jadi, cara yang pertama ketika kita mau melakukan, private atau membuat sebuah private routing di, React.js menggunakan React Router DOM, kita bisa rubah metode render komponen, instead of kita menggunakan shell komponen seperti ini, kita akan rubah, kita bisa menggunakan yang namanya props, render. Nah, props render ini apa? Props render ini salah satu cara kita untuk merender komponennya. Nah, props render ini dia adalah sebuah props yang di mana dia menerima sebuah function atau sebuah callback. Nah, sebelum kita merender komponennya, kita bisa melakukan pengecekan atau menaruh logic kita di bagian sini. Oke, jadi sebelum kita merender komponennya, kita bisa menaruh logic kita di sini. Baru setelah itu kita merender atau meretur komponennya. Nah, untuk itu saya akan melakukan pengecekan menggunakan if statement. Di sini akan ada kondisi di mana nanti saya akan buat sebuah variabelnya is out, atau ketika is out-nya itu adalah bernilai true, maka yang akan kita return adalah komponen yang mau kita render, which is yang komponen profile. Oke, else-nya ini adalah kalau misalkan dia bernilai bukan true atau selain true, maka kita akan mereturn, yang akan kita return adalah kita akan nge-redirect ke halaman login. Nah, untuk redirect-nya kita bisa menggunakan komponen daripada si React Router DOM-nya ini. Redirects. Oke. Di sini yang kita return adalah komponen redirects. Lalu di sini kita arahkan to-nya kemana. Ini adalah ke path atau ke komponen atau ke pages yang mau kita tuju, which is yang mau kita tuju adalah page login. Oke, untuk pengecekannya cukup seperti ini. Lalu kalau teman-teman bingung is out-nya dari mana, is out-nya ini belum saya siapkan. Sekarang kita akan membuat sebuah is out-nya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah konstanta baru atau variabel baru. Kita kasih nama is out. Di sini saya kasih nilai true. Nah, jadi nantinya pada prakteknya teman-teman bisa melakukan pengecekan ke tokennya atau apapun itu untuk melakukan autentikasi. Ini tergantung daripada autentikasi yang teman-teman gunakan. Di sini saya buat pack authentication cuma bernilai true atau false. Oke, sekarang cukup seperti ini. Kita akan langsung melakukan pengecekannya. Ini home, ini profile, dia masih bisa mengakses ke halaman profile, lalu ini adalah halaman login. Oke, artinya code yang kita buat tidak ada error karena masih berjalan seperti biasa. Nah, sekarang kita akan coba rubah nilai daripada is out-nya ini bernilai false. Oke, kita balik ke halaman home, login, balik lagi ke home, lalu kalau saya masuk ke bagian profile, ekspektasi kita adalah kita akan langsung masuk ke atau di redirect ke halaman login. Sekarang saya klik profile, dia redirect ke halaman login. Artinya, kita sudah bisa membuat sebuah proteksi routing untuk path profile ini atau untuk pages profile ini. Jadi pembuatannya cukup sederhana. Saya coba akan recap. Jadi yang pertama untuk metode rendernya kita rubah yang tadinya kita menggunakan child komponen seperti ini, kita ngerender komponennya menggunakan props render, di mana props render ini adalah sebuah props yang dia menerima sebuah function, di mana karena dia adalah sebuah function, kita bisa menaruh logic kita apapun. Di sini sebelum kita merender komponennya, saya melakukan pengecekan nilai daripada variabel is out-nya ini. Kalau misalkan dia bernilai true, maka kita akan ngerender komponen yang mau kita render. Tapi kalau misalkan dia bernilai selain true, maka kita akan nge-redirect ke halaman login. Nah, jadi sesederhana ini cara pembuatan private routing di React.js menggunakan React Router DOM. Oke, ini cara yang pertama. Sekarang pertanyaannya adalah apakah cara ini adalah cara yang
best practice atau yang cara yang paling efektif dan efisien? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya beberapa route yang di-consider dia adalah private routing, misalnya ada 10, 20 atau 100 routing, maka di sini kita akan, saya coba copy paste, kita akan, kalau teman-teman lihat, kita akan mengulang-ulang metode untuk pengecekan autentikasinya. Let's say kalau misalkan saya rubah metode daripada autentikasinya ini, maka saya harus merubah di beberapa tempat. Tentu ini tidak efektif dan efisien. Nah, apakah ada cara yang lebih efektif dan efisien dalam pembuatan private routing ini di React.js menggunakan Recruiter DOM? Jawabannya ada. Jadi instead of kita melakukan pengecekannya secara berulang-ulang, nanti kita bakalan membuat sebuah custom routing. Oke, ini saya akan coba hapus lagi. Kalau kita balik ke bagian dokumentasinya, di sini teman-teman bisa lihat di bagian redirect authentication, dia sudah mencontohkan bagaimana cara membuat sebuah private routing. Tapi di sini saya tidak akan jelaskan semuanya, saya akan langsung masuk ke bagian private route atau custom route yang sudah dicontohkan. Jadi idenya kita bakalan membuat sebuah custom route. Ini contoh daripada pembuatan custom route-nya. Kita akan langsung implementasikan di aplikasi kita. Oke, untuk pembuatan custom route-nya di sini saya akan membuat sebuah function baru. Saya kasih nama private route. Lalu di sini dia akan menerima dia akan menerima sebuah parameter kita distract. Yang pertama adalah children-nya. Lalu yang kedua kita distract race-nya. Oke, di sini yang kita return atau yang kita balikan di bagian komponen private route ini adalah route komponen dari React Router DOM-nya. Oke, di mana route komponen ini dia akan kita akan distract lagi res dari props-nya itu. Lalu untuk merender komponennya kita pakai props yang namanya render. Oke. Render dia adalah sebuah props yang menerima objek yang menerima sebuah function atau callback. Dan di sini kita bisa melakukan pengecekan. Jadi pengecekannya yang tadinya kita taruh di bagian sini, kita bakalan copy, lalu di sini kita bakalan melakukan pengecekan. Jadi pengecekannya di bagian sini kalau misalkan is out-nya adalah bernilai true, maka yang akan kita render adalah kita nggak lagi nge-hardcode komponennya seperti ini. Tapi yang kita mau render adalah tergantung daripada children si private route ini. Makanya di sini kita akan ganti, instead of kita menggunakan hardcode komponennya, kita bisa menggunakan children-nya seperti ini. Atau props children-nya. Lalu yang kedua, di sini tidak ada perubahan, jadi kalau misalkan dia bernilai selain true, kita tetap nge-redirect ke halaman login. Oke, untuk pembuatan custom route seperti ini, lalu untuk cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya adalah di sini kita bisa menggunakan, mungkin saya akan komen dulu. Private route. Oke, di sini lalu kita masukkan children-nya, komponen apa? Which is komponen yang profile yang mau kita render. Terus di bagian private route-nya ini ada path. Oke, path-nya kita kasih nama profile. Oke, jadi untuk penggunanya cukup seperti ini. Teman-teman tinggal bungkus komponen yang mau teman-teman render di dalam custom route yang sudah teman-teman buat, which is di sini adalah private route. Custom route yang sudah saya buat, lalu teman-teman kasih nama path-nya apa, kasih value path-nya apa, teman-teman tinggal isi. Di sini saya kasih value profile, sama seperti route sebelumnya, lalu teman-teman tinggal render komponen yang mau teman-teman render, which is komponen yang profile yang mau saya render.
Nanti si komponen profile ini dia bakalan diterima sebagai children-nya di bagian props-nya ini, lalu kita bakalan nge-distract semua props yang lainnya. Dan hasil distract-nya ini kita bakalan copy ke dalam route daripada si React Router DOM-nya. Lalu untuk merender komponennya di sini saya menggunakan props render. Lalu untuk pengecekan yang tadinya kita taruh di bagian sini, kita pindahkan ke bagian custom route. Jadi kalau misalkan bernilai true, maka komponen yang mau kita render adalah children-nya. Jadi ini lebih dinamis, tergantung yang mau kita render di bagian private root-nya ini apa. Kalau selain true, kalau teman-teman lihat dia tetap redirect ke pad atau ke halaman login. Nah itu dia cara penggunaan private root-nya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah ada error atau tidak dari logic atau dari coding yang sudah kita buat. Oke, sekarang di halaman home, dia masuk ke halaman home, kita ke profile, dia tidak bisa masuk ke profile. Kalau dia ke login, tetap masuk ke login. Kenapa dia tidak bisa masuk ke profile? Karena di sini nilai is autentikasinya atau is out-nya masih bernilai false. Sekarang kita rubah jadi true. Sekarang saya masuk ke halaman home, ke profile dia masuk ke profile, ke login dia masuk ke login. Kita rubah lagi jadi false. False-nya dia tidak bisa masuk ke halaman profile. Oke, profile dia langsung direct halaman login. Nah, jadi dengan kita membuat sebuah private routing, kita bisa membuat beberapa routing yang private dengan cara membungkus komponen-komponen kita di dalam custom route yang sudah kita buat. Dengan begini, kita cuma menaruh logiknya sekali saja di bagian private route-nya ini, terus kita bisa menggunakannya berulang-ulang. Jadi, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada perubahan di bagian logic dalam pengecekan is autentikasinya atau usernya sudah terautentikasi atau belum, kita cukup merubah di satu tempat, which is di bagian private root ini atau di custom root yang sudah kita buat. Nah, itu dia cara pembuatan private root di React.js menggunakan React Router DOM. Oke, itu dia untuk demonya. Sampai ketemu di atau sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.